warahmatullahi wabarakatuh. Sekali boleh Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari kasih setan. Doa alam patoi. Ibu, kalau masuk ke rumah tak, biar tidak ada suami tak anak di dalam, tetap diberi salam. Begitu pula kita bapak, anak-anakku, kalau masuk di rumah, biar tidak ada bapak ibu di dalam, biar tidak ada istri tak di dalam rumah, tetap diberi salam. Untuk apa? Supaya syaitan-syaitan yang ada di dalam rumah lari keluar dari rumah kita. Apa sahabat yang biasa bala anu lompo mau pakai asimi na biasa jatuh senyau-nyau dalam bala kalau syaitan ilala. Yang biasa panai osmosis. Maka insya Allah dengan memberi salam masuk ke rumah akan mengeluarkan syaitan dari dalam rumah kita. Alhamdulillah,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lahirnya belakangan tetapi akan didahulukan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik untuk kita contohi. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummah falahu ajrun mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman yang fasad, di zaman rusak, maka akan diganjar pahala 100 pahala mati syahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan anak saya yang membersamai kita pada peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Huda. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia penyelenggaraan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi Haji Muhammad Rasul SPD LSI, sekaligus tokoh agama, tokoh pendidik di kampung kita ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Huda bersama jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para tamu undangan, dan yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah Masjid Nurul Huda yang menjadi tim sukses penyelenggaraan peringatan Maulid hari ini. Bukan tim sukses caleg, tapi tim suksesnya peringatan Maulid ini ibu-ibu semua. Karena ibu-ibu yang bikin songkoloknya, bikin telur yang sudah dihias. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema peringatan Maulid kita pada hari ini adalah memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah. Supaya kita bisa menggambarkan bagaimana caranya mencintai Rasulullah, maka kita harus cerita siapa orang-orang yang telah mencintai Rasulullah dan seperti apa dalamnya kecintaan mereka kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah pertama setelah kewafatan Rasulullah. Seperti apa cintanya pangaina Abu Bakar mangirna binta Bapak Ibu. Awal-awal dakwah Rasulullah, awal-awal Islam didakwakan Rasulullah, Abu Bakar pun meminta izin kepada Rasulullah untuk mendakwakan Islam secara terang-terangan. Tapi Rasulullah katakan jangan. Jumlah kita masih sangat sedikit, sangat berbahaya dan berisiko. Pun nasumpai dakwah kau terang-terangan wahai Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar berkali-kali mendesak Nabi untuk dakwah terang-terangan. Akhirnya pun diizinkan. Abu Bakar sampaikan di depan orang-orang banyak, ya di Ka'bah, di depan Ka'bah, wahai manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian akan selamat, kalian akan sukses. Maka dengan serta-merta
dari berbagai penjuru, orang-orang pun memukuli Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada yang menginjak dengan sepatunya yang tajam sampai berlumuran darah. Andre moniasai tanjakna Sayyidina Abu Bakar, nyari mi polimate. Lama tidak sadarkan diri. Ketika sadarkan diri, Bapak Ibu, apa yang pertama keluar dari lisan Rasulullah, dari lisan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana keadaan Rasulullah? Kalau anak-anak boleh kalian nang, kau nak ni bono-bono manalgo apa tu do. Coba kita bayangkan, jadikan pelajaran kecintaannya Abu Bakar kepada Rasulullah. Ibunya pun mengatakan, angan rema korolo, angin makorolo, aku merupakan tenangi Rasulullah Muhammad. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai ibu, saya bersumpah, tala angan re, tala nginu, sebelum saya tahu keadaan Rasulullah. Bagaimana cintanya Rasulullah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, satu orang ibu di zaman Rasulullah dan sahabat ikut berperang bersama Rasulullah, bapakna, burunena, resana burunena, semua ikut dalam peperangan. Selesai perang, dia pun bertanya kepada orang-orang, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Remo tempoang, ibu, amat ibu bapakta dalam bunduk. Apa jawaban wanita ini? Lalu bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu orang pun datang memberitahu, ibu, amat ibu neno di dalam bunduk. Apa jawaban ibu ini? Lalu bagaimana keadaan Rasulullah? Reset tempat tumpuan, ibu, mati resana purnenu. Apa jawaban ibu ini? Lalu bagaimana keadaan Rasulullah? Ketika ibu ini melihat wajah Rasulullah dalam keadaan selamat, apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, setelah aku memandang wajahmu, musibah meninggalnya ayah, suami, saudara laki-laki saya dalam peperangan, semua jadi hilang karena memandang wajahmu. Andre misumpai masenya aku, Andre misumpai duka dalam hati kehilangan ayah, suami, saudara dengan memandang wajahmu yang selamat dari peperangan. Ini judul nama perdalam rasa cinta nih. Nomoran nih kita cinta tamangerina Rasulullah. Ada satu orang Bapak Ibu yang mencoba menggambarkan bahwa saya ini orang sekarang, bahwa saya ini orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Saya menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena merasa dirinya mencintai Rasulullah. Sampai suatu saat dia mimpi naik mobil bersama Rasulullah, bersama sahabat Rasulullah. Anjo toa ananggai lalu macet mogok nak rela soro nare Rasulullah rate la soro ini toa. Makin nilang pun tahu dalam mimpinya cepat turun, lompat, cari batu, cari sesuatu supaya mengganjal ini mobil. Nanti Rasulullah dalam keadaan berbahaya. Sementara boja sempai injo batu kajulana pan ganjala, asile ternyata sahabatnya Rasulullah sudah pasang kepalanya di belakang ban, nah haju pak ganjala. Maka dia sadar, saya tidak bisa menandingi cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa malah batu kaju pak ganjala, ternyata ia lebih dulu turun pasang kepalanya di situ di bawah mobil, rela korban demi keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, satu lagi seorang ibu
datang kepada Rasulullah, nakalahin anak lolona. Ya Rasulullah, erang ini anak lolongku dalam peperangan. Maka Rasulullah katakan, ibu, baju ngapan tuh anak lolo alanera? Pas parutusang, belum bisa memanah, belum bisa mengangkat pedang. Aram begitu neranginya. Maka ibu katakan, biarlah ya Rasulullah, erangnya anakku. Kalau ada anak panah yang diarahkan ke tubuhmu, maka jadikanlah bayi saya ini tamen. Pas kami mati anak lolongku, yang penting Rasulullah selamat. Ibu bisa bayangkan bagaimana cintanya orang terdahulu kepada Rasulullah. Satu orang lagi ibu, satu orang lagi wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah, izin berziarah ke kuburan Nabi. Izin berziarah ke kuburan Nabi. Dibukakanlah kuburan Rasulullah. Wanita ini di depan kuburannya Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Menangis sedemikian rupa karena cinta dan rindunya kepada Rasulullah, sampai-sampai ibu mati di tempat ziarahnya. Subhanallah. Bapak Ibu, minimal kita ada juga kerinduan berziarah kepada kuburan Rasulullah. Kalau memang kita benar-benar cinta. Yang sudah pernah berziarah pasti merasakan namanya cinta kepada Rasulullah. Satu orang penyair mengatakan, saya kira dengan menziarahi kuburan Nabi akan mengobati rasa rindu. Ternyata setelah menziarahi kuburannya Nabi hanya membuat tambah rindu saja kepada Rasulullah. Ternyata tumai ngabat menziarah di kuburannya Nabi ta nupila arak kijaki pole mange karena rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang rela menggantikan Rasulullah tidur pagar betis. Kafir Quraisy pasukan khusus untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah katakan kepada Ali, wahai Ali, kau sampai yang aku memeneh. Besok kita jumpa di Madinah. Maka Ali pun rela menggantikan Nabi. Bukan hanya menggantikan Nabi tidur, resikonya menggantikan dibunuh. Begitulah kecintaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Sekaligus keyakinannya Ali kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah katakan besok kita jumpa di Madinah, maka Ali pun yakin pasti saya akan selamat. Tidak mungkin saya akan binasa karena Rasulullah telah menjamin besok kita jumpa di Madinah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang Bapak Ibu, kita mau membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apa buktinya? Bapak berjamaah di masjid. Kalau tidak bisa ke 5 waktu, 1 waktu saja dulu. Ingat Bapak Ibu, kemenangan orang-orang Islam atas orang kafir kalau menghidupkan sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah Rasulullah adalah sholat berjamaah. Dalam kitab Keagungan Sholat Subuh dinukilkan perkataan tokoh Yahudi yang sekarang memborbardir saudara kita di Palestina, Gaza. Hari-hari di Gaza terus dibombardir, dibunuhi anak-anak, perempuan, dibunuhi setiap saat. Apa kata tokoh Yahudi? Orang Islam tidak akan pernah mengalahkan kita selama kau menyaksikan sholat di masjid mereka waktu subuh belum sama ramainya di waktu Jumat. Mingka punna nuttani sambayan subuhna sallanga sinro'mi punna Juma'i, maka itulah alamat tanda bahwa Islam akan memimpin dunia, mampu mengalahkan kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah masjid di Turki, teman bercerita, punna subuh agen nari terasa taumai sembahyang. Full orang datang berjamaah waktu subuh. Ternyata panitia masjidnya buat pengumuman. Anak-anak lumayan sembahyang subuh berjamaah 40 hari, tidak pernah alpa satu kali pun, akan diberi hadiah 1 sepeda oleh panitia masjid. Mingkalohin jo anun naya saldona. Gitu mana baju bos mo. Juga silahara. Mulailah anak-anak rajin datang sholat subuh. Pagi subuh 1 minggu 2 minggu. Pun narapi subuh, nandrek lana orang, narondrongi bapakna. Bapak, apa mungkin? Tak ada doa. Kita mana pergi sholat subuh. Akhirnya pun bapaknya rajin pergi sholat subuh. Kangeranya anak-anak pun nakala diurangi lampas sembahyang subuh. Nikah dari panitia masjid. Anak-anak disumpai ni janji sepeda, minta gilingi minantuk bapakna. Kan irun-rung iri anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya ke Selayar menemani orang Arab Saudi asli Mesir waktu Ramadan, ketika Gaza waktu itu sedang digasak lagi sama Israel, dibombardir. Saya mendatangi salah seorang mubalik ustadz di Selayar. Apa kata ustadz ini? Kenapa saya lihat pemerintahan Arab Saudi berdiam diri menutup mata dengan keadaan saudara kita di Palestina? Kenapa tidak dibantu? Kenapa tidak ditolong? Cobanya, seandainya saya ada di sana, saya ikut berjihad melawan Israel itu. Wah, semangat. Maka kata orang Arab ini yang asli Mesir, Dr. Sarif, spesialis jantung, kerja di Riyadh di Arab Saudi. Tahun 80 ada pertemuan umat Islam di New York, Amerika Serikat. Dan pada saat itu ada muallaf namanya Dr. Mustafa. Tahun 84 datang dakwah di negara saya di Mesir. Kata Dr. Mustafa, kalian ini orang Islam seperti sapi perah. Tugasnya produksi susu. Selama punani pera susuna memproduksi susu, maka dijamin makanannya. Nih pas dia ngiri patana capi. Kalau sakit disiapkan dokter hewan. Mingkap punani perah susu nandrek mau susu sulu, maka akan dikirim ke tukang jagal. Mangineran dari pamolongan ni haju kondro, sate, coto. Lalu diganti sapi baru yang produktif. Kalian ini, kata Dr. Mustafa, seperti sapi perah diberi tugas dakwah. Kalau kamu buat dakwah, maka Allah akan tolong kalian. Allah akan bantu kalian. Unarek langgangku kok, dari langit malaikat akan membantu. Mingka pun anda minu zaman di jama-jamana, Allah akan kirim tukang potong. Akan dibunuhi orang Islam. Dan Allah tidak nampakkan pertolongannya. Lalu diganti. Nakuanek kami ni panyambenu, nasabat reola nak Kristenga. Lalu saya gantikan kamu buat dakwah. Kalau memang kita cinta Rasulullah Bapak Ibu, hidupkan sunnah Nabi, buat dakwah, saling mengajak resisena haja. Sabah tahu salaya pole aketuk mangiri salaya. Suatu ketika di kecamatan Herlang ini, tidak perlu saya sebutkan di mana, berumahnya semai mengeribi. Barisan lantawa sedang orang tenan-tenannya berzikir, drek relekan nama sigia pakai mobil pick up Agora. Woi, lapang asik ingin tua. Ini kejadian apa saya alami.
Pantar aku jadi lega masih ya. Gora. Oi, lapang nasi tinginan tua. Akio dakwah. Mengajak orang minum balu. Setelah sholat saya katakan sama jamaah masjid, lihat begitu beraninya ahlul batil mengajak kepada kebatilan. Betapa tidak malunya mengajak minum balu. Kita mengajak orang sholat, jauh lebih tidak boleh kita malu mengajak orang untuk sholat. Sedangkan tu salah kata siri-siri. Kita minum naba ni kau kan tawa, lebih pasti telak bulan atau siri-siri. Maka ibu-ibu jangan malu mengajak ketika lampak ngeram bunting, nah tu pas sambayang mo, jangan malu. Oh, apa ke sambayang? Antum pun nak raja rencong, aku lagi boleh rencong. Aku lagi boleh bara. Jangan malu Bapak Ibu. Anak-anak kita main-main di pinggir jalan, waktu sholat, ajak sampai kirona, sampai pesenak kare-kare natawa. Jangan malu. Ya? Jangan. Rasulullah manusia yang paling mulia Bapak Ibu. Kulitnya kulit yang sempurna, mana katingalo tidak mau hinggap. Talak rakyat tangke katingalo ribu kulit anak bita begitu mulianya. Dari kulit Nabi keluar keringat yang harum. Salah seorang istrinya bercerita, atin anak bita nasongo napasai resongokna dijadikan parfum. Subhanallah. Coba saya burun nenta ibu, atin rollo pada nikamonina. Timoro, hambang aloa nasongo, apalagi nomor 3 panah mati, makna sasak bumi. Ya, tapi Rasulullah subhanallah harum keringatnya, tapi Rasulullah rela kulitnya yang mulia diludahi, dilempari kotoran, dilempari batu, berdarah demi mendakwakan ini agama. Lalu siapa kita Bapak Ibu malu untuk mengajak orang taat kepada Allah? Buktikan Bapak Ibu bahwa memang kita cinta kepada Rasulullah. Anak kita banyak orang tua mohon maaf marah kalau anaknya tidak ke sekolah, menegur angin nyarangi pun kalau lampai anaknya di sekolah ya, tapi jarang orang tua menegur anaknya ketika tidak sholat. Murah kata lampai sekolah nak, lampai kok lanjari apa pasal lo, tapi jarang sekali kita orang tua menegur anak ketika tidak sholat. Betul atau benar Bapak Ibu? Bahkan mereka sampai berlaku aling obatin apau. Tahu ini kisah nyata. Nanya-nanya ngampuna. Kutu mana lampas sekolah. Telah sama ini boleh. Mana kira telah sama yang penting pergi di sekolah. Kau tak boleh kan tahuina. Allahu Akbar. Tak boleh. Bapak Ibu terahmat Allah Subhanahu wa taala. Penting ini Bapak Ibu. Iya. Ini sunnah Nabi yang sangat besar yang ditinggalkan hari ini umat. Hari ini kita merasa berdosa ketika tidak sholat, merasa bersalah ketika tidak puasa, tapi hari ini hilang merasa bersalah ketika kita tidak sipainga. Bapak Ibu terahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebuah rumah tangga, dia anak lolona amak nak lampai pasara. Ini anak loloa tatai. Namanya anak yang belum tahu apa-apa, anak tampese. Natani bapakna. Kue tatai indeki anak lolong kue. Nah gua retopi amak na deh, jama-jama nan jo makna ya lan bisa. Alam takali jingale surat kabara AHP WhatsApp Facebook tanda pasilong ang anak-anak. Batu ikakana, Bapak, perek ade, ngaku amalang pembapa, cebo iade tanah, ngaku alang kakak, wah ada topi mama deh, lampakade di nonton TV, apa kajari lampung anak-anak, nakarek-karena imitaina, nale na rama-rama, main mairi bapak na nasapui tai, mairi kakak na nasapui tai, siapa tu bala rasatai? Kenapa semua mengatakan itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan urusan saya? Bapak Ibu rahmat Allah Ta'ala, kalau kita buat dakwah, Allah tolong kita. Seandainya saat ini Israel menyerang anak saya dengan roketnya yang punya jangkauan sampai di anak saya, tapi Bapak Ibu buat dakwah,
menjaga sholat di masjid, ibu-ibu tutup aurat, itu roket bisa saja jatuh di sini tapi tidak meledak, malah jadi songkol di hadapannya Bapak Ibu. Tidak ada yang susah bagi Allah kalau kita tolong agama Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendoakan laknat kepada Israel, Ibu, Bapak. Israel itu negara, di dalamnya kurang lebih 1 juta orangnya, penduduknya beragama Islam. Arab ikuainu Israel ini nuka perengase. Kurang lebih 1 juta penduduk Israel itu beragama Islam. Apa kata orang Palestina? Doakan mereka hidayah, karena banyak di antara mereka juga sudah mulai masuk Islam. Yang keras-keras ini tinggal pemuka-pemukanya memang ditakdirkan oleh Allah membenci Islam, tapi tidak menutup kemungkinan, bukankah dulu Sayyidina Umar yang pernah rencana membunuh Nabi, sekarang jenazahnya ada di samping Nabi. Yang Nabi katakan, seandainya ada Nabi setelah saya, Umarlah orangnya. Padahal riolo numaingi lanahuno nabita. Begitu juga doakan orang Israel dapat hidayah masuk Islam. Yang penting jangan doakan diampuni. Haram hukumnya mendoakan orang kafir diampuni oleh Allah. Tapi boleh kita doakan dapat hidayah. Bapak Ibu, mungkin kita sedih dan wajar kita sedih. Karena orang beriman itu seperti satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam bersaudara. Orang Islam seperti satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh sakit, maka bagian tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit. Sakitnya orang Palestina adalah sakitnya kita. Deritanya orang Palestina adalah derita kita. Kalau hari ini orang Palestina kelaparan, diboikot, logistik tidak masuk, padre mikro, tirerani, loko mipole, minimal untuk ikut merasakan penderitaan orang Palestina saudara kita. Kita di sini puasa Senin Kamis, Bapak Ibu. Senin Kamis puasa merasakan laparnya orang Palestina. Baru kita doakan mereka mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, kematian orang Syana di Palestina, ibu-ibu, ada ibu-ibu itu kono? Saya lihat videonya langsung ditembaki sama tentara Israel. Wanita-wanita itu didorong masuk di lubang, ditembaki. Luar biasa biadabnya. Tapi insya Allah kematian mereka akan menjadi syuhada, akan menjadi hari raya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, terakhir, kira-kira tindroa, dapat tindroa lemanto ini. Hari ini Bapak Ibu, kita sadar atau tidak, sedang menghadapi peperangan sebenarnya yang lebih dahsyat daripada Palestina. Peperangan apa yang kita hadapi sekarang? Generasi kita sekarang dihadapkan dengan peperangan gosol pikir, perang pemikiran, diperangi dengan budaya, free of action, bebas berperilaku, LGBT. Orang-orang kafir sudah mulai memasukkan, disuntikan ke dalam otak-otak orang Islam bahwa memang itu bencong harus diterima keberadaannya. Padahal kita sama-sama tahu dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran diceritakan kaum Lut yang dilaknat oleh Allah karena hubungan sesama jenis. Hari ini orang-orang Islam sendiri mulai menerima itu. Kebebasan berperilaku, ya, pornografi, ini jauh lebih berbahaya peperangan yang kita hadapi. Kalau orang Palestina berperang fisik, mati, syahid. Tapi kalau kita sementara nonton pornografi, mati, bukan syahid. Na'udzubillahi min dzalik. Perang kita lebih hebat daripada mereka, Bapak Ibu. Sadar atau tidak, kita sedang mengalami peperangan. Dia perangi kita dengan konten-konten yang merusak akhlak generasi kita. Apalagi yang namanya narkotika, ya, sabu-sabu, dibuat lumpuh otak generasi kita, dibuat malas generasi kita, sehingga nanti mereka gampang menguasai kita. Bapak Ibu, hasil survei saya secara lokal,
di tingkat SMP dan SMA, saya pernah tanya, berapa jumlah siswa yang sholat 5 waktu? Saya boleh buat kesimpulan 97% orang-orang Islam generasinya, anak-anaknya di SMP SMA tidak sholat 5 waktu. Sementara kata Nabi, as-sholatu imanuddin, sholat itu tiangnya agama. Siapa yang dirikan sholat, tegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, meruntuhkan agama. Orang yang meninggalkan sholat, Bapak Ibu, lebih berbahaya daripada teroris. Kalau teroris hanya meruntuhkan bangunan, tapi orang tidak sholat meruntuhkan agama. Siapa yang meruntuhkan agama, Bapak Ibu? Bukan orang lain. Beberapa tahun yang lalu di Jakarta terjadi demo besar-besaran karena satu orang mantan gubernur Jakarta non-Muslim dituduh penistaan agama. Bapak Ibu semua tahu itu peristiwa itu. Ya. Bagaimana banyaknya jutaan konon kabarnya orang Islam turun di jalan. Di mana itu di Jakarta itu? Di Monas, ya. Jakarta waktu itu berwarna putih, orang turun demonstrasi karena satu orang gubernur menistakan satu ayat Al-Quran. Bapak Ibu, ketahuilah, orang yang tidak sholat bukan hanya menistakan satu ayat, tapi meruntuhkan agama, tapi tidak ada orang demo. Kenapa tidak demo? Karena yang mau didemo dalam rumah kita, anak kita, keponakan kita, si Kalinta, Purinanta, Kamanakanta, maka tidak ada yang mau demo. Nah, ini demo lagi tentu ini demo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau lihat pertolongan Allah datang kepada kita, hidupkan sunnah Nabi ini, Bapak Ibu. Yang belum bisa 5 waktu, saya ada dulu, syukuri subuh. Insyaallah saya rehat tuh, katambangi ruah, katambangi talu, akhirnya terbiasa, tidak bisa lagi ditinggalkan. Ala bisa karena biasa. Karena terbiasa dimensi penting, akhirnya bapak minasaring mana kena teteser ruah, mana 5 res, kak dulu tuh jadi angurai, nasabat tak kalah biasa lagi. Begitu juga datang ke masjid. Kalau kita membiasakan ke masjid, insya Allah Anda menak hari ini saya pun mantan kiri bala apa tak kalah biasa. Dan ibu yang terakhir, usahakan tutup aurat. Nah, sabab mata 5 hatu bapak dari masjid, gara-gara ibu sumpah, nah kok ustaz kasalati, andrek nite barang baik, nite anggap bagi dosa, dilihat dapat dosa, tidak dilihat barang bagus. Nah, ini masalahnya. Bantu laki-lakinya dengan berpakaian yang sopan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencintai Rasulullah, banyak bersalawat kepada Rasulullah sehingga kita dikenal oleh Rasulullah nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Yusman Sadeh. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil dari ceramah. Yang pertama adalah tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Yang kedua, barang siapa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah-kisahnya, kepahlawanannya, dan kebijaksanaannya, dan tidak berpulang pada dirinya. Yang ketiga yang perlu kita petik ini adalah siapa yang cinta
cinta kepada Rasulullah SAW, pastilah dia orang yang taat kepada Rasulullah dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya. Betul, betul. Baiklah, acara ke-8 yaitu doa oleh Bapak Dr. AS, kepadanya dipersilakan dengan Bapak. Ya, anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada kami semua umat Islam di Allah tentang kebakaran yang kami bunuh. Jadi kelihatan orang-orang Israel kami melakukan Palestina. Dan kami selalu berusaha memakai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, silakan dan yang buat dulu adalah karena hati nasibnya ada dalam kaya dan Ya, itulah tadi doa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad kepadanya ucapkan banyak terima kasih. Gano'n siya sa desa apa rin? Sa desa. Dengan acara Ikaw cuman ito. dan pula acara pada siang hari ini dan kami dari panitia pelaksana mengucapkan Alhamdulillah, banyak sudah terima kasih selesai. kepada seluruh Maulid. Beliau. masyarakat dan jemaah yang hadir pada siang hari ini dan mengucapkan terima kasih. Baiklah, kita menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.